Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmasari dengan NIM 64241989. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analis individu saya dengan judul Analis Brand Pepsi. Presentasi yang saya bawakan akan membahas tentang latar belakang perusahaan, analis kompetitor, analis keunggulan produk, analis ceruk pasar, diferensiasi produk, strategi promosi, bauran promosi, serta bauran brand. Mari mulai dengan pembahasan pertama, yaitu latar belakang Pepsi. Yang saya dapatkan dari ensiklopedia, pada tahun 1965, PepsiCo ini didirikan oleh penggabungan antara Pepsi Cola dan Frito-Lay Corporation. Herman Lai menjadi ketua dewan direksi perusahaan baru dan Donald M. Kendall menjadi presiden dan CEO. Sehingga pada tahun itu, PepsiCo melaporkan penjualan 510 juta dolar dan memiliki 19.000 karyawan. Sejak akhir 1960, baik PepsiCo dan Coca-Cola telah mengikuti strategi berdasarkan diversifikasi merek baru dan iklan yang mewah. Keduanya pun mengubah resep merek andalan mereka. Pada tahun 1985, Coca-Cola meluncurkan Coke baru yang diformulasikan agar terasa lebih seperti Pepsi, tetapi menyerah karena tekanan publik dan dengan cepat memulihkan Coke lama dengan nama Coke Classic. Didapat dari penelitian Gosal DKK pada tahun 2019 melakukan uji beda pemilihan produk dengan pemilihan brand pada Pepsi dan Coca-Cola. Berdasarkan hasil independent sample t-test yang tertera pada tabel 5, nilai SIK sebesar 0,097 atau lebih dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam pemilihan produk antara Coca-Cola dan juga Pepsi, atau dapat dikatakan bahwa kedua merek dinilai memiliki kualitas yang serupa, meskipun Coca-Cola sedikit lebih disukai di kalangan konsumen. Sedangkan pada tabel 6, nilai SIK sebesar 0,35 atau lebih dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam pemilihan merek antara Coca-Cola dan juga Pepsi. Kedua brand memiliki citra yang hampir sama kuat di mata konsumen, walau Coca-Cola unggul tipis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam preferensi konsumen antara Coca-Cola dan juga Pepsi. Kedua merek sama-sama kuat di mata masyarakat, namun Coca-Cola masih sedikit lebih unggul dalam hal persepsi kualitas dan citra nostalgia, sedangkan Pepsi menonjol pada sisi modern dan juga energik. Menurut Bureau, pada tahun 2024, keunggulan Pepsi terletak pada: yang pertama, kualitas bahannya sederhana dan kemurnian formula yang memberikan cipta rasa modern. Yang kedua, strategi keberlanjutan yang etis dan emosional sehingga konsumen generasi muda tertarik. Yang ketiga, Pepsi memperkuat citra produk yang konsisten, aman, dan terpercaya di mata konsumen internasional. Keunggulan Pepsi juga diteliti oleh Bureau dalam visual raya bahwa logo Pepsi dianalisis melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, denotasi yang menampilkan lingkaran dengan lekukan putih di tengah serta berwarna merah putih biru untuk elemen visual sterilnya. Yang kedua, konotasi, elemen warna dan bentuk tersebut diartikan sebagai energi, kebebasan, dan juga modernitas. Yang ketiga, mitos mengungkap bahwa logo Pepsi merepresentasikan budaya konsumtif, kapitalistik, dan juga gaya hidup global. Selanjutnya, beralih ke analis ceruk pasar pada Pepsi, terdapat 6 konsep dalam menganalisis ceruk pasar, yaitu konsep produksi, produk, penjualan, pemasaran sosial, dan juga pemasaran strategis. Yang pertama, konsep produksi pada Pepsi. PepsiCo memiliki jaringan produksi dan distribusi global yang efisien, termasuk di Asia Tenggara. Skala produksi besar menekan biaya per unit, memungkinkan harga bersaing dengan Coca-Cola dan menarik pasar kelas menengah muda yang mencari minuman enak dan juga terjangkau. Yang kedua, konsep produk pada Pepsi. Menurut Buletin 3 Topi atau Bureau tahun 2024, Pepsi unggul dalam kualitas bahan dan kontrol mutu. Contohnya adalah varian seperti Pepsi Zero dan Pepsi Black menunjukkan inovasi produk yang adaptif terhadap tren sehat. Yang ketiga, konsep penjualan. Pepsi gencar menggelar kampanye global seperti Pepsi Music dan Pepsi X Blackpink dengan strategi emotional selling yang menonjolkan gaya hidup muda dan juga ekspresi diri. Yang keempat, konsep pemasaran. Menurut penelitian Gosal DKK pada tahun 2019, mahasiswa dan anak muda merupakan target utama Pepsi, sehingga desain, logo, dan citra merek disesuaikan dengan selera mereka dan kampanye digital serta influencer marketing menjadi strategi utamanya.
Yang kelima adalah konsep pemasaran sosial. Pepsi pernah melakukan kampanye PepsiCo Positif atau PEP+. Hal itu menjadi sorot keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon. Upaya ini meningkatkan citra merek di kalangan konsumen peduli lingkungan eco-conscious market. Yang keenam dan terakhir, konsep pemasaran strategis. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pepsi memanfaatkan tren dan gaya hidup generasi muda untuk menjaga relevansi merek dan dalam jangka panjang. Dari keenam konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya Pepsi berhasil menargetkan pasar anak muda dan mahasiswa kelas menengah dengan strategi produksi efisien, produk berkualitas dan adaptif terhadap tren sehat, serta pemasaran emosional yang menonjolkan gaya hidup modern melalui kampanye digital, kolaborasi global, dan juga inisiatif ramah lingkungan. Pepsi menjaga relevansi merek serta memperkuat posisinya di pasar yang dinamis dan berorientasi pada tren. Untuk menganalisa diferensiasi produk, kita hanya perlu menganalisis formula dan rasa, visual, varian, serta citra merek pada produk. Yang pertama, formula dan rasa pada Pepsi diambil dari penelitian milik Burrow 2024 bahwa penggunaan asam sitrat membuat rasa Pepsi lebih manis dan lembut dibanding Coca-Cola yang lebih kuat dan tajam. Yang kedua, visual. Berdasarkan Abdullah dan Saputra 2025, dalam jurnal Visual Raya, logo Pepsi menggambarkan energi, kebebasan, dan gaya hidup modern, serta warna biru putih merah dengan bentuk lingkaran bergelombang menegaskan citra dinamis dan juga global. Yang ketiga, varian Pepsi menghadirkan berbagai varian rasa dan edisi khusus seperti Pepsi Zero Sugar, Pepsi Black, Pepsi Blue, Pepsi Mango, hingga edisi kolaborasi, misalnya Pepsi berkolaborasi dengan Blackpink. Yang keempat adalah citra merek. Berdasarkan Gosal et al. Tahun 2019, menyatakan bahwa Pepsi lebih dikenal di kalangan anak muda, sedangkan Coca-Cola identik dengan nostalgia dan juga keluarga. Dapat disimpulkan bahwa Pepsi berhasil menciptakan diferensiasi produk melalui rasa yang lebih halus dan juga segar, desain visual yang modern dan juga energik, serta varian produk yang beragam untuk menyesuaikan selera konsumen muda. Selain itu, citra merek Pepsi yang identik dengan gaya hidup modern, ekspresif, dan global menjadikannya berbeda dari pesaing seperti Coca-Cola yang lebih menonjolkan nilai nostalgia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi promosi yang digunakan untuk meningkatkan daya tarik dan juga penjualan produk. Yang pertama adalah influencer dan juga ambasador. Perusahaan bekerja sama dengan figur publik seperti Blackpink, Beyonce, dan David Beckham untuk memperkuat citra merek. Dampaknya, strategi ini bisa meningkat daya tarik di segmen muda karena mereka cenderung terpengaruh oleh idola atau panutan yang juga mereka ikuti. Yang kedua, digital marketing. Contohnya seperti kampanye menggunakan hashtag Pepsi Challenge di TikTok atau Instagram. Strategi ini memanfaatkan media sosial untuk menciptakan viral marketing dan meningkatkan brand engagement atau keterlibatan konsumen dengan merek secara digital. Kemudian yang ketiga ada event sponsorship. Misalnya Pepsi menjadi sponsor acara besar seperti Super Bowl, konser musik, atau event kampus. Tujuannya adalah membangun pengalaman langsung dengan konsumen atau yang disebut experiential marketing agar tercipta kedekatan emosional dengan merek. Yang keempat dan juga strategi terakhir yaitu sales promotion. Misalnya dengan memberikan diskon, bundling produk, atau edisi terbatas. Dampaknya adalah mendorong pembelian cepat karena konsumen merasa mendapatkan keuntungan lebih. Jadi, secara keseluruhan, keempat strategi ini saling melengkapi, mulai dari membangun citra merek, meningkatkan interaksi digital, menciptakan pengalaman emosional, hingga menstimulus penjualan langsung. Selanjutnya adalah analis bauran promosi pada Pepsi. Pertama adalah periklanan. Pepsi memiliki kekuatan yang besar dalam bidang periklanan. Mereka memanfaatkan berbagai media seperti televisi, billboard, dan digital untuk menjaga audiens yang luas. Contohnya melalui kampanye Live for Now dan kolaborasi dengan Blackpink di Asia. Selanjutnya, promosi penjualan. Pepsi sering menggunakan promosi jangka pendek untuk menarik pembelian langsung. Contohnya edisi spesial atau limited edition, botol dengan desain artis atau acara besar. Kemudian yang ketiga adalah event experience. Pepsi aktif dalam menciptakan brand experience.
seperti menjadi sponsor acara musik besar seperti Super Bowl Halftime Show. Selanjutnya yang keempat adalah pemasaran langsung. Pepsi juga aktif menggunakan berbagai saluran langsung untuk menjangkau konsumen. Contohnya interaksi langsung di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Yang kelima, pemasaran interaktif. Pepsi memanfaatkan influencer marketing dan digital engagement sehingga meningkatkan interaksi digital dan memperluas jangkauan audiens muda. Yang keenam adalah WOM. Kampanye Pepsi yang viral seperti challenge, kolaborasi artis, atau desain kemasan baru menciptakan efek buzz marketing. Konsumen sering berbagi pengalaman mereka di media sosial. Jadi, melalui kombinasi yang seimbang antara promosi tradisional dengan digital, Pepsi berhasil menciptakan strategi komunikasi pemasaran yang efektif, interaktif, dan juga relevan dengan gaya hidup konsumen yang modern. Pembahasan terakhir ialah bauran brand pada Pepsi. Yang pertama, lini produk pada Pepsi terdapat 4 lini, yaitu minuman karbonasi dan non-karbonasi, snack, serta gandum. Yang kedua, jenis produk pada minuman karbonasi adalah Pepsi. Minuman non-karbonasi adalah Aquafina, sedangkan terdapat banyak snack di antaranya. Ada Lay's dan Doritos, serta mempunyai Quaker Oats. Yang ketiga, variasi depth-nya bermacam-macam. Di antaranya ada botol plastik kecil yang hanya 390 ml, botol plastik standar yang banyak dijual atau dengan ukuran 600 ml, dan botol plastik besar yang biasanya untuk keluarga. Biasanya ada 1 sampai 1,5 liter. Konsisten PepsiCo hanyalah makanan dan juga makanan atau minuman siap saji. Jadi dari semua yang saya bahas dapat disimpulkan secara keseluruhan, Pepsi berhasil mempertahankan posisinya sebagai merek global yang kuat dengan citra modern, dinamis, dan dekat dengan generasi muda. Melalui inovasi produk, strategi pemasaran digital, serta kolaborasi dengan figur populer, Pepsi mampu membangun koneksi emosional yang mendalam dengan konsumennya. Diferensiasi yang jelas dari Coca-Cola yang lebih klasik dan nostalgik menjadikan Pepsi tampil sebagai simbol kebebasan, energi, dan juga ekspresi diri. Konsistensi identitas visual, kualitas produk yang terjaga, dan komitmen terhadap keberlanjutan turut memperkuat reputasi Pepsi sebagai merek yang relevan dan adaptif terhadap perubahan tren global. Dan ini adalah kajian pustakawan yang saya ambil dari Gosal DKK, Burau, serta Abdullah dan juga Saputra. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga penjelasan. Terima kasih, selamat siang Bapak.